Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 5 Februari 2025 dengan judul Nyanyian Burung. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 33 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari kita ikuti penjelasannya. Ellen adalah anak yang berbakat. Dia memiliki watak yang ceria dan penuh harapan. Dia suka bersosial, berani, tegas, dan tekun. Dan karena kecintaannya untuk belajar, cepat tanggap, dan ingatan yang kuat, orang tuanya memiliki harapan yang tinggi untuk masa depannya. Kemudian ketika dia berusia 9 tahun, seorang teman sekelasnya dengan marah melemparkan semua batu, mematahkan hidungnya dengan merusak wajahnya. Dia terbaring koma selama 3 minggu dan hampir mati. Pada tahun 1836, hanya sedikit yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Ellen sendiri menulis, "Setiap fitur wajah saya tampak berubah. Pemandangan itu lebih dari yang dapat saya tanggung. Pemikiran untuk menanggung kesialan sepanjang hidup saya tidak dapat dipikul. Saya tidak dapat melihat kebahagiaan dalam hidup saya. Saya tidak berharap untuk terus hidup dan saya tidak berani mati karena saya belum siap." Disalin dari buku Spiritual Gift Jilid 2 halaman 9. Gantinya menjadi anak yang kuat dan mandiri. Dia malah menjadi lemah, penakut dan menjadi putus asa. Teman-temannya menjauhinya. Kesehatannya sangat lemah sehingga dia tidak bisa bersekolah terlalu lama dan kemudian dia tidak dapat mengingat apa yang dia telah pelajari. Tangannya gemetar hebat sehingga dia tidak bisa menulis. Dan ketika mencoba membaca, huruf-huruf dalam bukunya akan menyatu dan dia menjadi pusing lalu kemudian pingsan. Sekitar 50 tahun kemudian, dia mengunjungi lokasi tempat dia mengalami kecelakaan dan menulis, "Kemalangan ini yang untuk sementara terasa begitu pahit dan sulit untuk ditanggung, telah terbukti menjadi berkat terselubung. Pukulan kejam yang merusak kebahagiaan duniawi adalah sarana mengarahkan pandangan saya ke sorga. Saya mungkin tidak akan pernah mengenal Yesus jika bukan karena kesedihan yang menyelimuti tahun-tahun awal hidup saya yang menuntun saya untuk mencari penghiburan di dalam Dia." Dia kemudian menceritakan kisah tentang seekor burung yang tidak mau menyanyikan lagu tuannya saat sangkarnya penuh cahaya terang. Tetapi saat tuannya menutup sangkarnya,
Burung itu mendengarkan lagu tersebut sampai ia mampu menyanyikannya sendiri dengan sempurna. Sejak saat itu, dia bisa menyanyikan dalam terang. Demikianlah Tuhan berurusan dengan milik ciptaannya. Dia mempunyai sebuah lagu untuk diajarkan kepada kita. Dan ketika kita telah mempelajarinya di tengah-tengah bayang-bayang penderitaan yang mendalam, kita dapat menyanyikannya selamanya. Disalin dalam majalah Review and Herald 25 November 1884. Ellen menjadi pemimpin rohani dan penulis yang produktif. Carilah namanya, Ellen G. White. Dan Anda akan menemukan bahwa dia mempunyai keistimewaan dalam hal memiliki lebih banyak buku yang diterbitkan dibandingkan dengan penulis Amerika lain dalam sejarah. Luar biasa, bukan? Tuhan dapat memanggil segala kecacatan yang Anda miliki dan mengubahnya menjadi sebuah peluang. Percayalah padanya. Biarlah renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.